Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh ada hingga saat pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau tadi malam kita boleh beristirahat dan Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kita boleh bangun di saat pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada teman-teman kita di luar sana mungkin yang pada saat malam hari mereka beristirahat dan pada saat pagi hari mereka bangun, mereka sudah tidak bisa bangun. Itu bagaimana itu Kakak Prince? Pasti sangat menakutkan sekali karena malam tidur masih ada nafas, terus bangun pagi sudah tidak bernafas. Tentu saya sangat menakutkan karena pasti kita sudah tidak ada kalau sudah tidak ada nafas. Iya, kita sudah tidak ada, itu pasti sangat menakutkan. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan hingga pada saat hari ini. Iya, pada saat Minggu pagi ini kita kembali lagi dalam acara kita, dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Buper, Sola Gracia Buper Waena. Untuk itu kita akan ada dalam ibadah dan untuk itu kita akan bernyanyi beberapa lagu pujian dan kakak menjemput semuanya untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu yang berkata bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita. Ada sukacita kah? Simpan di hati. Kalau ada sukacita di dalam hati, kita harus senantiasa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kita akan terus memuji Tuhan dalam lagu yang berkata Selamat Pagi Tuhan dan digabung dan dilanjutkan dengan lagu We Are in the Train of Love. Bagi Tuhan takluman terima kasih, Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan takluman terima kasih, Tuhan sudah jaga saya tadi malam.
when I say Chaka 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 chiki. Once again. We are in the train of love. 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 When I say Chiki, when I say Chaka, when I say Chiki, 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 Chaka. When I say Chaka, when I say Chiki, when I say Chaka, 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 Chiki. Iya, kita masih dalam keadaan berdiri dan kita akan memulai dengan ibadah kita. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih karenamu kami boleh hidup, kami boleh bernafas, kami boleh ada hingga saat pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup dan kehidupan kami, Bapa. Tuhan, kalau semalam kami boleh beristirahat dan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, itu semua bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semua karena-Mu, Bapa. Tuhan, pada saat minggu pagi ini kami ada di dalam ibadah kita, ibadah kami ini ya Tuhan, ibadah sekolah minggu kami, Jemaat GKI Buper Sola Gracia Buper Waena. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini yang kami lakukan, kiranya dari awal hingga berakhirnya mau terjadi hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Ini doa kami, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Iya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terdapat dari dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 Kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Jika adik-adik semua sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama setelah kakak selesai membacakan perikopnya. Mazmur pada pasalnya yang ke-62 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima dengan perikop perasaan tenang dekat Allah. 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka mengutuki. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Untuk itu, kita akan menyanyi lagu yang berkata, Aku bawa dan berikan. Untuk adik-adik yang ada di rumah, persembahannya dikumpulkan kepada orang tuanya masing-masing.
kita akan berdoa persembahan. Untuk itu, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat buat pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa, kami masih ada dalam ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati terus, menuntun kami terus dalam ibadah kami ini. Ini doa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada pelayan firman. Ya, adik-adik masih ada sukacita? Simpan di hati. Oke, kalau masih ada sukacita, kita akan sama-sama pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita pemberitaan firman Tuhan yang terdapat dari dalam kitab Yohanes. Nah, adik-adik semua boleh membuka dalam kitab Yohanes pasal 12. Kita akan baca mulai dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, pada pembacaan ini nanti kakak akan membacakannya, dan adik-adik semua yang sudah tahu baca boleh mengikuti dari Alkitabnya masing-masing. Kakak akan membacakan pembacaan ini bagi kita semua. Ya, tetapi sebelumnya kita bersama lagi berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami dalam ibadah kami ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan tolong kami dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Berikanlah kami hikmat bagi kami semua anak-anak kecil, kami anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan tolong kami, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, semua boleh mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Kakak akan membacakannya. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa di dunia ini akan dilemparkan keluar.
Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepadanya, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ya, demikian pemberitaan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan pemberitaan firman atau cerita kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk melihat pembelajaran minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang Yunus. Yunus ditelan oleh seekor ikan. Nah, pada pembelajaran minggu lalu ada diberikan tugas. Kira-kira kakak Jeriko tahu tidak tugasnya apa? Tugas apa ya Kak Fritz? Nah, minggu lalu ada diberikan tugas. Untuk itu, ada adik-adik yang sudah mengerjakan tugas itu. Untuk itu mari kita lihat kepada kita semua tugas yang telah diberikan. Ini dia. Yunus 2 ayat yang kedua katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengar suaraku. Yunus pasal 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Yunus pasal 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Hafalan ada di Yunus 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya, demikian video atau tugas yang telah dikerjakan. Nah, adik-adik, kita lihat tugas itu menjadi penting supaya kita semua belajar bersama-sama untuk selalu mengerjakan tugas itu sebagai kita mengerjakan apa yang sudah kita dengar di gereja. Ya, adik-adik, mari kita lihat pembacaan kita kembali. Pada pembacaan kita pagi hari ini, kita lihat cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Ya adik-adik, kita melihat bahwa Yesus ini bersama-sama dengan orang banyak pada saat itu, mereka sedang mengadakan suatu pesta. Mereka sedang beribadah merayakan hari raya. Nah, ternyata perayaan yang dilakukan itu adalah perayaan Pondok Daun. Ya, perayaan Pondok Daun ini kita bisa lihat di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 44. Adik-adik bisa buka di Alkitab Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 44. Di situ menceritakan tentang pesta perayaan Pondok Daun. Pondok Daun. Ya, jadi pesta perayaan Pondok Daun itu untuk apa? Jadi pesta perayaan Pondok Daun ini bangsa Yahudi, orang Israel, mereka lakukan untuk memperingati hari atau tahun-tahun di mana mereka selama perjalanan di padang gurun. Jadi mereka merayakan perayaan Pondok Daun ini memperingati perjalanan mereka setelah keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu.
kemudian mereka mengenangkannya kembali lewat perayaan Pondok Daun ini. Nah adik-adik, jadi perayaan Pondok Daun ini mereka lakukan itu, mereka harus tinggal di dalam pondok-pondok daun yang mungkin seperti adik-adik di rumah mungkin pernah bermain buat rumah-rumah kecil, ya mungkin seperti begitu. Tetapi ini mungkin sedikit berbeda karena sesuai dengan apa yang tradisi orang Israel mereka lakukan. Jadi mereka tinggal di dalam pondok selama 8 hari. Nah, di dalam pondok itu mereka melakukan ibadah, mereka berdoa, kemudian mereka juga ada memberikan persembahan berupa mereka berikan persembahan bakaran korban syukur. Itu berupa lembu atau domba. Ya, jadi di dalam perayaan tersebut mereka lakukan pada saat perjanjian baru atau waktu di mana Tuhan Yesus masih ada. Jadi pada perayaan itu Tuhan Yesus ada di situ dan mereka melihat kalau ada Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu bahwa waktu itu Tuhan Yesus itu sangat terkenal sekali, dia sangat populer. Ya. Jadi pada saat itu mereka sedang beribadah, mereka sedang merayakan hari raya itu, Tuhan Yesus ada di situ. Biasa mereka rayakan itu di Yerusalem, Tuhan Yesus juga ada di situ. Orang-orang banyak yang datang. Nah, kita baca di ayat 20 tadi, 20 dan 21 menceritakan ada orang-orang Yunani. Mereka datang mau bertemu Yesus. Nah, mereka datang bertemu Yesus karena mereka mau lihat ada cerita-cerita yang menceritakan Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Yesus itu dia mempunyai kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, jadi di sini mereka mendengar cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi waktu Tuhan Yesus sebelumnya membangkitkan Lazarus, cerita itu menyebar kemana-mana. Karena mereka heran, mengapa ada orang mati yang bisa bangkit? Berarti orang itu dia sangat berkuasa sekali. Nah, di situ mereka mulai datang, mereka mulai dengar bahwa kalau ada Tuhan Yesus di acara itu. Nah, orang-orang Yunani ini mereka datang dan bertanya mereka mau ketemu dengan Yesus. Nah, tetapi di situ apa yang Yesus mau sampaikan? Yesus datang, Yesus bilang begini kepada orang-orang. Di situ dia menceritakan bagaimana nanti dia akan mati. Orang yang mungkin mereka pikir orang yang sangat berkuasa itu nanti dia akan mati. Dia ceritakan bagaimana dia mati itu dengan sebuah perumpamaan tentang si biji gandum. Nah, adik-adik kalau melihat di situ Tuhan Yesus dia mengumpamakan kematiannya sebagai si biji gandum. Jika jatuh ke tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Nah, di situ Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gandum, di mana dia harus mati dan dia akan menghasilkan banyak buah. Nah, buah itu bukti dari kita semua, di mana Tuhan Yesus menyelamatkan dosa kita, memberikan jaminan kehidupan kekal. Jadi ketika dia mati, dia menghapus seluruh dosa kita, terus Tuhan Yesus dia menyediakan tempat. Nah, di situ Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada banyak orang ketika dia sudah mati untuk kita semua murid-murid dan kita semua saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mengikut dia. Nah, kita lihat di ayat 26. Di ayat 26 berkata begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, jadi cerita ini Tuhan Yesus memberitakan ayat ini mau kasih tahu kepada kita bahwa kita semua sudah terima kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, yang harus dilakukan adalah mengikuti Tuhan. Tuhan bilang dimanapun dia berada, di situ kita juga harus melakukan pelayanan. Minta maaf, dimanapun kita berada, di situ juga kita harus melakukan pelayanan. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya adik-adik, baik itu mungkin ada di sekolah, ada di rumah, bersama dengan teman-teman juga, di situ adik-adik melakukan pelayanan. Pelayanan itu seperti apa? Ya, pelayanan itu dengan berbuat baik, selalu mungkin di rumah dengar-dengaran sama orang tua, itu pelayanan adik-adik. Di
Di situ berarti menunjukkan kita setia mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita di rumah atau kita di luar bermain dengan teman-teman, kita jaga kita punya tutur. Kita menjaga kita punya mulut. Kalau kita mengucapkan sesuatu, jangan mengucapkan kata-kata kotor. Tidak boleh kita maki-maki teman lagi bilang dia ya kata-kata kurang ajar, kata-kata yang kebun binatang itu, mungkin anjing kah, babi kah, itu tidak boleh. Karena kita ini semua sama di mata Tuhan. Karena itu juga larangan kita tidak boleh mengucapkan yang kata-kata kotor kepada teman kita. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, jadi kita punya pelajaran hari ini mau memberitahukan kepada kita untuk kita ketika sudah menjadi anak-anak Tuhan selalu hidup dalam anak-anak terang. Kita lihat di ayatnya yang ke-36. Di situ mengatakan, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, di situ ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, terang yang Tuhan maksudkan adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana percaya kepada Tuhan Yesus? Lewat percaya atau dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau mama bilang cukup bermain sampai jam ini, jam sekian, berarti tidak boleh main lebih. Mama bilang stop pegang HP, jangan pegang HP terus, berarti harus stop. Kalau mama bilang ini waktunya belajar, berarti harus belajar. Nah, itu berarti bukti kita turut atau kita percaya kepada terang atau Tuhan lewat orang tua. Sebab kita tahu biasa kita dengar orang tua itu adalah Tuhan Allah kedua atau titipan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai wakil Allah. Nah, adik-adik, jadi kita mengimani dalam perayaan Minggu Sengsara yang kelima ini. Sedikit lagi kita akan masuk dalam Paskah. Kita mengimani di mana masa-masa ini Tuhan Yesus sedang berjalan menuju kematian. Berarti kita juga sama-sama harus mengiring Tuhan Yesus. Nah, dalam mengiring Tuhan Yesus kita harus terus hidup dalam kebaikan, terus selalu sayang saudara, adik kakak, dengar-dengaran, semua yang sudah tadi kakak sampaikan itu kita dengar. Nah, kita mengiringi perjalanan Tuhan Yesus menuju Paskah, kita akan mendapat kemenangan. Bersama-sama kita akan terima Tuhan Yesus akan mati dan bangkit dan menyelamatkan kita semua ke dalam kehidupan yang kekal. Siapa yang mau hidup kekal? Kakak Jeriko mau tidak? Kakak Prince. Pastinya kita semua mau. Masa setelah mati terus mati lagi? Pasti tidak mau toh. Pasti kalau mau mati setelah itu, kalau ada hidup kekal, siapa yang tidak mau? Semua mau. Siapa yang mau hidup untuk selama-lamanya? Pasti semua mau. Untuk itu satu-satunya caranya hanya mengikut Tuhan Yesus. Ya, kakak harap dari firman yang singkat ini yang sudah kita dengar, kita boleh mengerti, kita boleh simpan, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian pemberitaan firman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, kita semua meresponi pemberitaan firman kita. Kita akan menyanyi suatu lagu yang berkata kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, semua tahu lagu ini toh? Kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Kerja
Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi kakak di sini mau memberikan tugas. Ya, tugasnya sama juga dengan tugas minggu lalu. Kita akan menghafal ayat hafalan dan kemudian adik-adik bisa minta orang tua merekamnya atau membuat video. Kemudian nanti kirimkan kepada kakak pengasuh. Ya, ayat hafalannya terdapat di dalam pembacaan kita yang tadi di dalam kitab Yohanes pasal 12 terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Nah, di situ adik-adik hafal dengan baik, kemudian buat video dan kirimkan kepada kakak pengasuh. Nanti yang buat tugasnya akan ditampilkan di minggu depan seperti yang tadi sudah kita lihat. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kakak minta semua lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Duduk yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah Minggu Sola Gracia, kami bersyukur kepada Tuhan atas seluruh kasih karunia yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami dari awal kami sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga sebelumnya kami telah menyanyi, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini bersama-sama dalam doa syafaat kami mau mendoakan hidup kami. Kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak kecil, mulai dari kelas TK, kelas anak, kelas tanggung dan juga kelas remaja. Tuhan, kami mau Tuhan berkati semua kami dengan pendidikan kami masing-masing. Kami yang ada duduk di PAUD, yang duduk di TK, di SD, SMP dan juga SMA Tuhan. Kami semua yang dalam pendidikan kami masing-masing, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan selalu, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat dan juga takut akan Tuhan. Memberikan kami hikmat, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada siapa saja yang lebih tua daripada kami, yang selalu mengajarkan kebaikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat guru-guru kami sekolah minggu. Mereka semua dalam pelayanan mereka, baik dari ketua sampai semua anggota-anggota, baik guru-guru di kelas anak, TK, kelas tanggung dan juga kelas remaja. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap dari orang tua kami. Tuhan memberikan mereka umur panjang, kesehatan selalu. Tuhan memberkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Baik mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai nelayan ataupun petani dengan segala usaha mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan berikanlah berkat selalu bagi mereka. Berikan nafas hidup, berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat selalu bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami mau berdoa Tuhan sertai kami sepanjang hidup kami. Baik kami masih dalam masa pandemi, Tuhan Yesus selalu sertai. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak minta semua berdiri. Ya, semua berdiri. Ayo berdiri. Nah, kita semua berdiri bersama-sama, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi lagu Terima Kasih, Terima Kasih. Lagu ini kita menyanyi sebagai penutup dan juga sebagai berkat untuk mengakhiri seluruh ibadah kita. Ya, mari kita menyanyi lagu Terima Kasih, Terima Kasih. Terima kasih, terima kasih.
Demikian ibadah kita. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ada sukacita. Hap simpan di hati. Ya, demikian ibadah kita. Kakak mau ingatkan kembali tugas. Jangan lupa untuk kerjakan. Kumpulkan kepada kakak pengasuh. Nanti kakak pengasuh akan terima. Ya, waktu selanjutnya kakak serahkan kepada kakak Jerito. Iya, terima kasih kepada Kakak Prince yang telah membawakan kita dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita, Jemaat GKI Sola Gracia Buper Waena. Untuk itu, Kakak masih sekali lagi mau mengingatkan untuk tugasnya pada minggu depan ingat dikumpul. Iya, dan Kakak juga ingin mengingatkan untuk selalu memakai masker jika keluar dari rumah dan sepulang dari luar. Sebelum masuk ke dalam rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan serta menjaga jarak selalu. Iya, untuk itu Kakak mau mengingatkan lagi, kita akan bertemu lagi dalam ibadah kita di channel apa Kakak Prince? Ya, tentu saja di channel YouTube GKI Sola Gracia Buper Waena di jam 7 pagi. Iya. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dan saya Kakak JJ, Kakak Prince, serta seluruh tim multimedia dan juga guru-guru sekolah minggu pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.